Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan tentunya dalam rangka presentasi agama Islam mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan tak lupa kita curahkan junjungan kita kepada baginda besar wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sedia kala ini. Nah, sebelum memulai presentasi mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam, yang saya hormati Ibu Eka selaku guru agama Islam dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang paling kiri, teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ketaman Jalan sebagai moderator. Saya Dewi Ramadana. Saya Mutia Anggraini. Saya Arik Naufal. Saya Satrio Wibowo. Saya Yusra Bangun. Saya Teguh Raju Wibowo. Dan ada beberapa teman-teman kita yang mungkin juga memiliki tugas masing-masing, yang dimana diantaranya pembuatan PowerPoint ini dilakukan oleh Kidzania. Lalu juga penyusun materi ini, yang pertama mengenai pengertian pernikahan itu oleh Karissa. Lalu yang kedua dalil nafi tentang pernikahan itu juga diberikan oleh Amanda. Lalu yang ketiga tujuan pernikahan itu diberikan oleh Indah. Yang keempat yaitu hukum pernikahan diberikan oleh Evita. Yang kelima memilih pasangan dalam pernikahan itu Dimas. Yang keenam ketentuan pernikahan yaitu Maharani. Yang ketujuh talak dan idah itu oleh Gina. Yang kedelapan mengenai rujuk itu oleh Ageng. Yang kesembilan mengenai pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 oleh Satria. Dan yang terakhir yang ke-10 merupakan hikmah pernikahan dalam Islam dilakukan oleh Raka. Baik, selanjutnya pemaparan materi 1 mengenai pernikahan, mengenai pengertian spesifiknya, yaitu akan dijelaskan oleh Arif. Pernikahan. Nikah menurut bahasa adalah da'mu atau da'anu, yang berarti kumpul. Adapun pengertian nikah secara syarat atau istilah yaitu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk tujuan saling memuaskan atau satu dengan lainnya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yaitu, wahai kaum muda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, hendak ia menikah, karena ia lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng baginya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya ada pembacaan dalil nafi pernikahan yang akan dibacakan oleh Mutia maupun juga Tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa secara terbuka kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Al-Rum 30. Baik, selanjutnya ada tujuan pernikahan yang akan dibacakan kembali oleh Arif. Tujuan pernikahan menurut Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Berikut beberapa tujuan utama pernikahan dalam Islam.
kesucian diri, menumbuhkan kasih sayang dan ketenangan, membangun keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, dan melestarikan keturunan yang sah dan baik. Baik, terima kasih Arif maupun juga Negara Mulia. Selanjutnya ada hukum pernikahan yang akan dibacakan oleh Reni. Selanjutnya hukum pernikahan yang pertama adalah wajib jika seseorang sudah mampu secara fisik dan finansial serta takut jatuh ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Yang kedua adalah sunnah. Jika seseorang mampu dan tidak takut terjerumus pada zina, maka menikah sangat dianjurkan. Yang ketiga mubah atau boleh. Jika menikah atau tidak menikah tidak memberikan dampak tertentu pada dirinya. Yang keempat ada makruh. Jika seseorang merasa tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dan dikhawatirkan akan menelantarkan pasangannya. Yang kelima haram. Jika tujuan menikah untuk menyakiti, memukul atau berbuat dosa, maka menikah hukumnya haram. Nah, selanjutnya yaitu mengenai memilih pasangan dalam pernikahan yang akan dibacakan kembali oleh Mutia maupun juga Negar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungka umar atuli asli arba'in liman bihawa wa lihasabiha wa jamaliha wa diniha walidiniha fadfar bidasil dini karibat yadaka. Artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Baik, selanjutnya ketentuan pernikahan akan dibacakan kembali oleh Dewi. Ketentuan pernikahan, yaitu ada hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah istri menurut kemampuan, berinteraksi dengan istri secara makruh atau baik, menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya ada kewajiban istri yaitu patuh dan taat kepada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Baik, selanjutnya ada pembacaan rukun pernikahan yang akan dilakukan atau dibacakan oleh Jaya. Rukun pernikahan 1 itu adalah mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan mahram, dan tidak sedang dalam keadaan ihram atau berhaji. Mempelai perempuan harus beragama Islam, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan bukan mahram bagi mempelai laki-laki. Wali nikah harus laki-laki beragama Islam, balik, berakal sehat, dan tidak sedang dalam ihram. 2 saksi harus laki-laki beragama Islam, balik, berakal sehat, mampu mendengar dan melihat, serta hadir dalam akad nikah. Ijab dan kabul, perkataan ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya, dan kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai tanda persetujuan pernikahan. Nah, selanjutnya yaitu ada talak, dibacakan oleh Jaya lagi. Talak berasal dari kata at-talaka yudlikul Islam, artinya melepaskan atau meninggalkan. Ulama Syekh Sabik mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Pengertian talak dalam istilah fikih adalah melepaskan ikatan atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang lebih yang telah ditentukan. Hukum talak atau perceraian dalam Islam adalah sebuah perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. Hukum talak adalah talak dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, mulai dari wajib, haram, sunnah, mubah hingga makruh. Dalam banyak kasus talak menjadi makruh jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan rumah tangga masih dapat dipertahankan. Dalil Rais Surat Al-Baqarah ayat 229. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, di talak ini ada beberapa hukum talak yang dimana diantaranya yaitu hukum talak dari wajib, sunnah, haram maupun juga makruh. Nah, wajib ini jika ikatan
pernikahan itu dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya. Jadi itu kalau misalkan udah merasa tersakit satu sama lain, sudah tidak bisa dilanjutkan lebih lanjut gitu dalam hubungan suami istri, itu dinamakan hukum talak wajib. Nah, selanjutnya sunnah ini dilakukan apabila suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban berupa nafkah kepada istri, lalu juga istri tidak menjaga kehormatan dirinya, atau juga istri mengabaikan kewajibannya kepada suami. Nah, untuk yang haram, yaitu haram ini menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dilakukan apabila sang istri dalam keadaan haid. Nah, jadi kalau misalkan istri sedang haid itu juga, misalkan suami mengatakan ingin talak, itu juga hukumnya haram. Terus apalagi juga misalkan talaknya ini tidak atas persetujuan satu sama lain, itu dinamakan talak haram. Nah, lalu juga ada yang makruh. Makruh ini apabila tidak disertai alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Misalkan contoh, suami ingin talak istri dengan alasan aku udah nggak bisa nih sama kamu, tapi nggak ada alasan yang sebenar-benarnya dan tidak diterima oleh sang istri. Nah, itu hukumnya talak makruh. Nah, macam-macam talak ini juga ada tiga macam, yang dimana yang pertama itu talak dari segi kalimat yang digunakan. Nah, talak dari segi kalimat yang digunakan ini, misalkan ada kalimat yang jelas, misalkan talak yang diucapkan dengan terus terang, mengandung kalimat yang jelas dan dipahami maksudnya. Contohnya itu misalkan, saya talak kamu sekarang ya. Nah, itu talak dari segi kalimat yang digunakan. Kalau misalkan ada juga kalimat sindiran. Kalimat sindiran ini contohnya misalkan, semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Nah, itu merupakan kata-kata talak dari segi kalimat yang digunakan dari kalimat sindiran lalu juga kalimat yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu ada talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Nah, kalau misalkan talak sunni, yaitu talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci, yaitu yang mana tidak sedang haid. Nah, terus ada talak tidak sesuai aturan syariat, yang dimana contohnya ketika suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali, talak dengan 1 kali ucapan, atau suami menalak istrinya saat sedang haid atau nifas. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Nah, terus ada talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Yang pertama yaitu ada talak raj'i. Talak raj'i ini merupakan talak-talak pertama dan talak kedua pada talak ini. Suami diperbolehkan rujuk dengan istri baik pada masa iddah maupun di luar masa iddah, tapi bila rujuk di luar masa iddah harus melakukan akad nikah yang baru. Terus ada talak ba'in. Talak ba'in sugro, jadi talak ba'in ini ada 2 ya teman-teman, ada 2 macam, yang dimana ba'in sugro sama ba'in kubro. Nah, sugro ini ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan istri. Jadi suami hanya boleh rujuk ketika selesai masa iddahnya dengan akad yang baru. Terus ada talak ba'in kubro, yang dimana talak ini untuk ketiga kalinya, berarti terpisah untuk selama-lamanya dan tidak dua belah pihak gitu. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai rujuk, akan dibacakan oleh Satrio. Ya, selanjutnya di sini ada rujuk. Rujuk ini dalam bahasa Arab disebut sebagai roj'ah, atau artinya itu kembali. Suami merujuk istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i bukan ba'in. Jadi iddah talak raj'i ini adalah masih dalam talak 1 dan 2 ya, bukan dalam ba'in atau talak ketiga. Dengan kata lain, rujuk ini hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan pada talak raj'i bukan ba'in dan selama pada masa iddah. Selanjutnya ada iddah. Nah, apa sih itu masa iddah? Nah, jadi masa iddah ini adalah masa tunggu ya, bisa dibilang masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Nah, ini ada beberapa poin ketentuan. Jika perempuan yang hamil, masa iddahnya itu
sampai lahir anak yang berkandungnya. Lalu perempuan yang tidak hamil ini ada 2 kategori ya, ada kalanya cerai hidup atau cerai mati, atau suami yang meninggal. Nah, untuk cerai mati biasanya masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci atau siklus menstruasi itu. Jika perempuan yang diceraikan sudah yang mengalami haid, maka iddahnya itu 3 bulan. Baik, selanjutnya adalah hikmah pernikahan dalam Islam yang akan dibacakan oleh Naila. Untuk hikmah pernikahan sendiri yaitu dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang ridho oleh Allah SWT antara laki-laki dan perempuan. Mendapatkan generasi penerus yang sah, mendatangkan pahala dan menjauh terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga dan pihak suami dan istri. Oke, nah teman-teman, itu adalah merupakan paparan materi-materi yang telah kita bahas mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, kita kan tadi udah bahas talak, rujuk, iddah, apa itu pengertian dari pernikahan, terus bagaimana caranya memilih pasangan. Nah, itu udah semua kita bahas di sini. Kira-kira kita tuh mau buka pertanyaan, membuka untuk teman-teman memberi pertanyaan kepada kita semua, atau mungkin ada saran juga bisa ditumpahkan ke kita. Dipersilakan untuk teman-teman 1 termin isi 3 pertanyaan. Ya, boleh, silakan Zlatan. Zlatan izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya kalau misalkan malam pertama istri menolak kewajibannya sebagai istri, itu perbolehkan atau enggak? Maksudnya ini dibolehkannya kayak dosa atau enggak, atau boleh atau enggak? Nah, kalau misalkan dia nolaknya karena nggak ada alasan yang menyulitkan bagi seorang istri itu, maka hukumnya dosa. Tapi kalau misalkan si istri itu nolak karena ada alasan yang menyulitkan, kalau misalkan dia melakukan, itu hukumnya nggak dosa, karena di Islam itu sesuatu yang menyulitkan itu boleh ditinggalkan. Jadi intinya sama suami istri harus ada komunikasi. Nah itu itu kan jadi sebenarnya nggak harus di malam pertama, tapi berhubungan itu ada suatu kewajiban, karena itu memang sunnahnya dari Nabi Muhammad, karena itu kan memang tujuan pernikahan buat meneruskan keturunan. Yes. Mungkin izin menambahkan juga, kan kalau misalkan di dalam Islam itu kan kewajiban laki-laki itu memberi nafkah. Nafkah itu bukan berarti secara finansial aja, tapi juga ada nafkah batin gitu. Nah, itu termasuknya. Oke, kalau misalkan ada doa atau enggak sebelum melakukan hal seperti itu, pastinya ada. Bahkan mungkin dari perspektif hal-hal lain, misalkan kita mau makan aja itu ada doanya, minum aja ada doanya. Pastinya ketika melakukan hal itu, maaf ya, ini mungkin bahasannya hubungan suami istri. Nah, itu tuh ada juga doanya. Bahkan setelah akad nikah aja, itu suami mendoakan istri. Nah, untuk doanya seperti apa mungkin bisa dibacakan. Enggak. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Enggak, ya. Mungkin untuk doanya seperti apa mungkin bisa di-search aja ya di Google atau apa. Gitu. Tapi izin menambahkan deh Tio, sebenarnya doa itu ya bukan kewajiban saat mau berhubungan suami istri kan. Tapi kalau mau berhubungan suami istri ya syaratnya harus nikah. Doa itu ya sunnah, mungkin biar pas ngelakuinnya jadi lancar atau hasilnya bagus. Yes. Ya biar nggak ida sama jin kan. Izin menjawab ya Vita, itu berarti suaminya dosa, berarti dia memang dosa karena berarti dia nikahnya memang pengen melengkapkan hawa nafsu. Iya, karena kan di dalam Islam itu nggak boleh menyulitkan. Tapi untuk teman-teman di sini mungkin ini lebih perspektifnya mengenai malam pertama ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, karena mungkin dari hal ini juga ada sangkut pautnya dengan malam pertama seperti itu. Karena kan itu juga merupakan salah satu bentuk yang dimana terbangunnya rumah tangga gitu kan. Cuman lebih spesifiknya ini kita materinya tentang pernikahan. Gimana sih caranya untuk kita bisa menyiapkan pernikahan dalam menurut ajaran Islam. Dari awal seperti apa, terus ajaran-ajaran di pernikahan itu bagaimana gitu. Misalkan contohnya ketika
melemparkan sebuah kata-kata talak dari suami ke istri itu seperti apa. Bahkan nih ingatan juga nih buat teman-teman laki-laki, nanti kalau misalnya udah dijadikan kesempatan itu menjadi suami atau seorang ayah juga, jangan sembarangan ngomong mengenai hal-hal yang bagi kalian tuh sepele, tapi dalam ajaran Islam itu merupakan sebuah kata-kata yang dimana bisa mentalakkan, ya dibenci oleh Allah, ya dimana itu tujuannya untuk mentalakkan istrinya. Misal contoh kalimat sindiran aja seperti misalkan kamu makan aja sendiri gitu, aku nggak mau, itu merupakan juga talak yang dimana juga dilakukan oleh suami ke istri. Padahal itu hal sepele, tetapi bagi Allah itu merupakan hal yang dibenci karena membiarkan si istrinya itu ya udah sendirian gitu. Padahal kalau misalnya pernikahan ya itu harus bareng-bareng. Kalau misalkan konteksnya bercanda ataupun kayak suaminya emang lagi sibuk banget gimana? Kalau misalnya konteksnya kayak lagi bercanda atau enggak si suaminya emang lagi sibuk banget, boleh jawab kalau. Nah itu kan pasti ada konteksnya kan. Nah, Karena alasannya memang jelas itu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya alasannya kan tadi itu yang sendirian karena kesalahan atau gimana, itu berarti nggak boleh. Jadi emang dasarnya tuh atas dasar apa dulu, nggak ada kebersamaan antara suami sama istri. Jadi memang harus ada komunikasi baik antara suami sama istri. Gitu. Tergantung konteksnya seperti apa. Kalau konteksnya bercanda sama sibuk, itu kan udah jelas kan. Nah itu nggak apa-apa sih. Ayo selanjutnya Tehmin 2. Ada yang mau nanya? Ya udah. Itu kan juga menceritakan saat istrinya hamil kan. Nah kalau misalkan saat itu posisinya suaminya itu nggak tahu kalau istrinya itu sedang keadaan mengandung gimana? Terus suaminya udah ngutarin duluan kalau misalkan dia mau talak istrinya, itu kira-kira bakalan gimana? Suaminya mengandung. Tadi boleh ulang gimana? Jadi misalkan istrinya udah hamil, nah tapi posisinya ini suaminya nggak tahu kalau misalkan istrinya ini udah mengandung, karena suaminya ini udah terlanjur ngutarin talak duluan, gimana? Malah berarti dia dapat dosa. Ini kalau misalnya tetap kan harusnya emang nggak boleh kan, tapi kalau misalnya dia paksain, dia benar-benar nggak mau, berarti dia dapat dosa kan, emang hukumnya haram kan. Betul. Iya berarti dosa. Kayak misalnya nih, kita makan babi, kan dari hukumnya haram, tapi kita tetap tidak paksa, ya udah berarti dapat dosa kayak gitu. Izin menjawab, Febri buat nambahin dari Tegar. Rani. Kan kalau misalkan dalam posisi suaminya nggak tahu ya, tapi udah bilang talak kan. Nah berarti kalau misalkan mereka mau talak, otomatis mereka lagi ada berantem nih antar rumah tangga dan diperbolehkan. Tapi dia nggak tahu nih si suami kalau si istrinya lagi talak. Dia ngucap talak itu nggak apa-apa. Di dalam Islam sesuatu yang tidak diketahui itu diperbolehkan. Itu terdapat di kitab Safinatun aja, mungkin kalau mau dicek. Nah, jadi terus kalau udah ngucap talak gimana nih, kan nggak boleh. Itu talak itu kan ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Nah, itu masih bisa ditarik kembali. Kalau misalkan baru di talak pertama, nanti pas udah di ini kembali ya mereka nggak jadi talak. Mungkin nanti setelah atau enggak, kalau misalnya memang masih mau talak, baru dikeluarin dulu anaknya, baru nanti setelah itu lanjutin talak 2 dan 3. Ada yang mau menyangga atau ada yang mau menambahkan? Kalau sebaliknya gimana? Kalau istrinya yang kita talak, tapi dia nggak dalam keadaan hamil. Suami nggak boleh nerima, karena yang memutuskan menalak itu hanya suami. Jadi kalau suaminya itu nggak boleh. Kalau istrinya malah nggak dilakukan kita bisa malah. Suami itu harus apa sih? Bisa ya? Apa sih? Nikah lebih dari 1 istri. Itu gimana tuh? Dosa nggak sih? Dosa Boleh. Tadi kan pertanyaannya apakah boleh memiliki istri lebih dari 1? Jawabannya itu boleh, asalkan dia melengkapi kewajibannya sebagai suami, itu memberi tempat tinggal yang layak, terus beri nafkah istri juga. Nah, tadi kan dijelaskan juga sama Febri kalau nafkah itu nggak hanya soal finansial kan, tapi nafkah batin juga. Nah, apakah si suami bisa memberikan nafkah itu kepada istri yang dia punya begitu? Jadi asalkan kewajibannya terpenuhi dan dia mampu, itu nggak apa-apa, diperbolehkan gitu. Dan ini juga mau tambahan aja, kan ada yang bilang kalau ya istri itu kan boleh 4 ya kan? Nah itu tuh sebenarnya bukan minimal atau maksimal 4, tapi pada zaman dulu itu orang-orang Arab itu punya istri kan lebih dari 4 ya. Nah makanya Nabi memberitahu kepada umatnya kalau ya udah 4 aja, karena lebih dari 4 itu udah kebanyakan gitu. Jadi bukannya berarti punya istri harus 4 atau gimana, tapi itu maksudnya batasan gitu, biar gak berlebihan gitu maksudnya. Mungkin dari
izin menambahkan Tio, itu hukumnya boleh banget. Tapi tadi nambahin juga yang pertama, yang paling penting itu izin dari si istrinya. Izin dari istri. Jadi istri pertama membolehkan, yaitu nanti Tio boleh nyari istri 2. Tapi kalau dari istri pertama tidak membolehkan, tapi misalkan Tio sendiri bisa menafkahi, mampu, terus bisa memberikan rumah yang layak, bisa memberikan nafkah batin maupun biologis itu tidak diperbolehkan kalau istri pertama tidak menyetujui. Jadi harus ada komunikasi. Apa? Ya dosa dong, suaminya itu haram. Kalau istri yang poligami Di dalam Islam perempuan tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Mungkin kalau ada yang memiliki pasangan dari satu itu bukan agama dari Islam. Kalau dari agama Islam sendiri itu diharamkan. Kenapa cowok boleh tapi cewek boleh? Mungkin dari teman-teman dari sini satu ada yang saya Dewi mau ditambahkan sebelum kita tutup. Udah cukup. Dan teman-teman yang lain Ada yang mau bertanya lagi? lagi. Ya boleh. Kalau misalnya si suami, nih misalnya si istri kaya, nah si suami miskin, tapi si suami nikah cuma karena hartanya si cewek itu gimana? Di sini kan dijelaskan beliau bersabda wanita itu dinikahi karena ada 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nah kita harus pilihnya tuh karena agamanya, jadi jangan karena hartanya. Mungkin mau ditambahin Dari Mutek atau dari yang lain? ya. Izin menambahkan, ya nggak apa-apa. Mungkin karena memang itu sudah jodoh ya Vita. Kan jodoh kan udah ditulis di ini kan, ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi asalkan si istri itu tidak merendahkan sang suami. Kalau misalkan istri merendahkan suami karena suaminya miskin, itu istrinya dosa dan suami boleh memberikan talak kepada sang istri. Dan suami juga jangan memanfaatkan istrinya, Ya, harus tahu betul. diri juga gitu. Tapi kalau si suaminya terus-terusan nganggur sampai kiamat, sampai Ya lu ngapain nyari suami itu? aja loh. Pisahin udah. Itu berarti suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai karena walaupun sekaya-kaya istri, tetap saja istri itu harus menerima nafkah dari suami. Betul. Terus kalau nggak bisa nyari nafkah? Ya, dosa. Nah, Satria mau nanya. Satria silakan. Kalau misal sang suami poligami ya, mungkin dia punya 2 istri. Nah, mungkin saat pas lagi jalan-jalan istri pertamanya ini nggak ikut, terus jadi cuma sama istri yang kedua. Nah, terus kalau misal istri yang pertama ini cemburu kayak dia mungkin langsung nggak suka lah intinya, terus jadi kan jadi apa sih? Jadi pecah lah rumah tangganya. Itu sikap cowoknya itu harus mempedulikan istri pertamanya atau bodo amat gue udah ada istri kedua. Mungkin lebih sedep. Gue capek nih kelompok gue gimana sih? Ya seperti ngomong lu Mutek bilang ya awalnya, kalau misalkan ingin poligami atau yang tadi kan sama ya konteksnya pertanyaan kayak si Tio, kalau misalkan mau poligami itu syaratnya kayak apa? Nah itu kan harus diketahui dulu kan dari istri-istri sebelumnya untuk bisa menambah istri gitu si suaminya itu kan. Nah kalau misalkan istri 2 diajak jalan, istri 1 itu cemburu, bisa dibilang kan itu mungkin kurang adanya komunikasi yang baik gitu, atau misalkan tidak ada sikap yang adil yang dilakukan oleh suami setelah perjanjian awal-awal. Nah itu bisa aja kalau semisal bisa aja itu dibaikin, semisalkan kalau laki-lakinya itu bisa ngajak ngobrol secara baik-baik kepada istri pertama, dan mungkin disarankan juga itu tidak boleh dibodoh amatkan kepada istri 1, karena mau gimana pun itu tetap masih ada terikatnya hubungan antara suami dan istri gitu. Mungkin ada tambahan dari Tegar maupun juga Mutai dari penanggung jawab pertanyaan dan jawab. Izin menambahkan, kalau misalkan sang suami membiarkan ya berarti dosa, dan berarti sang suami itu belum siap secara sifat dan dirinya karena membuat si istri cemburu. Dan sebenarnya si istri ini nggak boleh asal cemburu aja cuman gara-gara nggak diajak itu, karena kan ini kan pernikahan pasti sudah atas izin dari istri pertama ya. Kalau misalkan istri pertamanya cemburu ya dia dosa juga kalau konteksnya hal sepele. Tapi kalau misalkan Berarti kalau dia cemburu berarti intinya dia belum siap kayak gitu. ya berarti itu belum siap dong, mungkin ada dari salah satu yang kurang setuju. Udah itu aja, nggak ada yang mau nanya lagi atau ada yang mau disebut? Mungkin kita cukupkan aja ya
Untuk teman-teman selebihnya seperti apa kalian bisa langsung aja Tanya ke Tegar. lewat PC aja ya. Research sendiri. Research saya di Google. Nah, kami dari kelompok A, yaitu kelompok ganjil, dalam mempresentasikan ketentuan pernikahan dalam Islam, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pemaparan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya mengenai pernikahan. Kurang lebih mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum